Shalom, Ibu, Bapak, anak-anak, saudara-saudari, dan para pendengar dimanapun saudara berada. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama beribadah, meskipun masih di rumah masing-masing. Minggu hari ini, kita memasuki pembukaan bulan keluarga tahun 2020, sekaligus merayakan Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil di Indonesia. Oleh karena itu, bersama umat Tuhan di seluruh dunia, kita akan menerima sakramen perjamuan. Ibadah Minggu 4 Oktober 2020 ini mengambil tema Keluarga Bagai Kebun Anggur. Bacaan terambil dari Injil Matius 21 ayat 33 sampai 43. Dan ibadah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Agus Haryanto Emin. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah kita memulai ibadah pada saat ini dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 14, bait yang pertama. Kunyanyikan kasih setia Tuhan. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Kututurkan tak jemu kasih setiamu Tuhan, kututurkan tak jemu kasih setiamu turun-temurun, menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, menyanyikan selamanya. Shalom. Shalom. Ibu, Bapak, dan saudara yang terkasih, para pendengar dimanapun saudara berada, kita berjumpa kembali dalam ibadah online GKJ Intima Ijo, dan minggu ini kita bersama akan masuki bulan keluarga tahun 2020, Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil di Indonesia. Mari kita menyiapkan hati untuk masuk ibadah ini dan kita memasuki suasana ibadah. Ibadah minggu ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk kembali. Selamanya.
Jemaat yang terkasih, marilah kita memperhatikan sabda Tuhan yang terambil dari kitab Amsal 3 ayat 3 yang demikian firman-Nya. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Demikianlah sabda Tuhan. Jemaat yang terkasih, keluarga kita digambarkan sebagai kebun anggur dan Allah adalah pemiliknya. Sebagai kebun anggur milik Allah, kita diingatkan untuk terus hidup di dalam kasih, mengalungkannya pada leher kita dan menuliskannya pada loh hati kita. Sudahkah kita sebagai pribadi maupun dalam kehidupan keluarga telah melakukan perintah Tuhan tersebut dengan setia? Pada kenyataannya, seringkali kita belum mampu melakukan kehendak Allah tersebut dengan setia. Oleh karena itu, marilah kita menyesali kelemahan kita dan memohon pengampunan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyadari dan mengakui akan segala kelemahan dan keterbatasan kami. Sebagai kebun anggur kepunyaan-Mu, kami sebagai pribadi maupun dalam kehidupan keluarga belum mampu melakukan kehendak-Mu dengan setia. Ampunilah kami dan perbaharuilah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon. Amin. Jemaat dimohon berdiri. Setiap kita yang menyadari kesalahan kita di hadapan Tuhan, Tuhan berkenan mengampuni dosa-dosa kita, dan itu adalah anugerah yang diberikan Tuhan pada kita. Dan saat ini kita menerima berita anugerah itu dari surat Rasul Paulus pada jemaat di Efesus pasal 4 ayat 32 yang demikian sabdanya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang akan yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Jemaat dipersilakan duduk. Terima kasih, kita akan bersama menerima berkat Tuhan. Sebelumnya mari kita mohon berkat Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas anugerah dan berkat-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Dan sebentar kami akan menerima berkat-Mu melalui firman yang akan kami dengar dan renungkan bersama. Tuhan, tolong kami agar Roh-Mu yang kudus yang senantiasa menyertai kami, memampukan setiap yang untuk dapat mengerti dari setiap bagian sabda-Mu.
Terlebih kami juga dimampukan untuk dapat melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa dan memohon berkat-Mu. Amin. Para pendengar dan jemaat terkasih, kita akan bersama perhatikan bagian sabda Tuhan dari Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai dengan 43. Injil Matius 21 ayat 33 sampai dengan 43 saya akan bacakan untuk kita semua yang demikian sabda Tuhan. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisnya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Para pendengar dan jemaat terkasih, hari ini kita bersama-sama melaksanakan pembukaan bulan keluarga. Bersamaan juga melaksanakan peringatan Hari Perjamuan Kudus sedunia dan Hari Pekabaran Injil di Indonesia. Tema kita, keluarga bagai kebun anggur. Apa maksudnya? Tema itu dikaitkan dengan kehidupan kita, terlebih di masa bulan keluarga ini. Dari bacaan Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai 43 tadi, kita diajak untuk kemudian bersama menghayati. Tuhan Yesus menjelaskan kepada para imam kepala dan orang-orang Farisi secara luas kepada Israel tentang bagaimana harapan Tuhan Allah kepada mereka. Tergambarkan melalui perumpamaan kebun anggur. Mereka adalah penggarap-penggarap kebun anggur yang saatnya menuai, justru mereka memperlakukan tidak baik hamba-hambanya, utusan-utusan tuannya, bahkan kemudian membunuhnya. Dan ketika anaknya diutusnya pun juga dibunuh. Oleh karena itu, menurut kalian mereka harus diapakan? Itu pertanyaan yang diberikan Tuhan Yesus kepada orang berkumpul waktu itu, termasuk juga ada para imam kepala dan orang Farisi.
orang kebanyakan tidak mengerti apa maksudnya, maka mereka dengan gampang menjawabnya, ya wajib dihukum, kemudian kebun anggur itu akan diserahkan orang lain untuk kemudian menggarapnya. Para imam kepala dan orang Farisi tahu betul bahwa perumpamaan itu ditujukan kepada mereka, karena mereka juga bermaksud untuk membunuh Yesus yang adalah anak Allah, yang kemudian memang sudah dinubuatkan akan menderita sengsara, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Terima kasih, pada bagian akhir Tuhan Yesus menunjukkan bagaimana kehidupan orang-orang yang diharapkan, yang disebut sebagai kebun anggur itu, agar mereka menjadi orang-orang yang diselamatkan di kemudian hari. Tapi kalau kemudian umat pilihan itu ternyata tidak menghasilkan buah, maka Allah berhak berwenang untuk memanggil umat lain yang lainnya untuk menerima bagian anugerah Tuhan. Kalau kita dalam konteks kehidupan kita sekarang ini, terlebih ketika kita bersama memasuki bulan keluarga, keluarga yang digambarkan sebagai kebun anggur Tuhan, tapi sekaligus juga penggarap kebun anggur. Diingatkan bahwa setiap keluarga kita dipanggil untuk kemudian menghasilkan buah-buah dari kehidupan, agar kita pun juga tidak jatuh seperti orang Israel, seperti para imam kepala dan orang Farisi. Bagaimana kita harus menjalani kehidupan kita sebagai kebun anggur Tuhan ini? Saya mencatat ada 2 hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, jadilah penggarap yang bertanggung jawab. Sebagai keluarga kita dipanggil untuk kemudian menjadi penggarap kebun anggur, sekaligus kebun anggur itu sendiri. Wujud garapan yang kita lakukan adalah bagaimana kita hidup sebagai orang percaya, yang dipanggil untuk senantiasa setia kepadanya, taat kepadanya di tengah-tengah berbagai perubahan yang terjadi, di mana orang bisa saja tidak konsisten dengan panggilan, dengan tugas pelayanan yang diberikan Tuhan. Di tengah kehidupan ini kita juga dipanggil untuk mewartakan kabar kesukaan melalui kehidupan kita sebagai keluarga-keluarga yang menjadi inspirasi bagi keluarga lain. Betapa ada banyak tantangan kehidupan sekarang ini, keluarga-keluarga yang tidak konsisten, relasi suami istri yang banyak menghadapi godaan. Berita-berita di masyarakat, perselingkuhan itu sesuatu yang dianggap berita biasa. Bahkan perceraian itu bukan sesuatu yang asing dalam kehidupan. Sementara kita tahu betul bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan tentang apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Matius 19 ayat yang ke-6. Jelas bagaimana kehidupan keluarga kita juga punya tanggung jawab untuk senantiasa setia pada Tuhan sebagai keluarga-keluarga di tengah kehidupan. Di samping karya-karya kita yang Tuhan inginkan untuk kemudian menjadi bagian pewartaan di tengah kehidupan. Yang kedua, kita dipanggil untuk menghasilkan buah-buah sebagai kebun anggur. Buah-buah yang menjadikan nama Tuhan dipermuliakan. Buah-buah yang menjadikan kesaksian bagi dunia agar kemudian dunia mengerti kasih Tuhan melalui kehidupan kita. Kita hidup di masa pandemi COVID-19, betapa luar biasa kita menghadapi tekanan kehidupan karena situasi ini. Kita dipanggil untuk kemudian tidak kehilangan jati diri kita sebagai orang percaya yang senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan terjebak pada ketakutan, kekhawatiran, bahkan kemudian melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kita juga senantiasa mengandalkan Tuhan untuk kemudian terus berproses dalam kehidupan, di tengah kehidupan sekarang ini, di mana proses untuk segera keluar dari pandemi ini bukan hal yang mudah. Pemerintah sudah melakukan upaya-upaya yang sangat serius, tapi sampai sekarang kita juga belum bisa melihat gambaran akan segera berakhirnya pandemi ini. Tugas kita adalah bagaimana kita senantiasa berjuang untuk melakukan tugas panggilan kita sebagai umat Tuhan, kebun anggur Tuhan di tengah kehidupan berbangsa bernegara. Setiap aktivitas yang kita lakukan senantiasa harus kita sadari ada aturan-aturan yang harus kita taati. Protokol kesehatan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan, agar kita pun menjadi bagian dari program untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona itu. Kita juga dipanggil untuk senantiasa hidup, mewujudkan kerja kita, pelayanan kita, agar melalui apa yang kita lakukan menghasilkan buah-buah bagi pekerjaan Tuhan, terkhusus bagi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga setiap keluarga sesungguhnya adalah kebun anggur Tuhan yang harus menghasilkan buah-buah, agar kita senantiasa terus menjadi kebun anggur Tuhan yang dipelihara sampai pada akhirnya. Setelah masuki bulan keluarga,
Tuhan berkati kita semua. Amin. Satu teduh untuk kita. Bersama dengan umat Tuhan di segala tempat dan zaman, marilah kita menegaskan kembali pengakuan iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat terkasih, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja, dalam ibadah minggu hari ini kita akan menerima sakramen perjamuan. Adapun sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah menjadi peringatan akan aku." Demikian dilakukan dengan cawan sudah ia makan, ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Sebelum kita menerima perjamuan ini, dan saudara yang ada di rumah masing-masing, marilah kita sekali lagi memeriksa dan menguji diri kita sendiri, supaya kita layak menerima sakramen perjamuan ini. Sebelum kita bersama menerima, mari kita mohon berkat Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Engkau melayakkan kami menerima sakramen perjamuan ini sebagai tanda persekutuan kami denganmu. Amin. Kita akan menyiapkan diri masuki perjamuan Tuhan bersama menyanyikan dari Kidung Jemaat 353, bait yang pertama, "Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil." Jemaat terkasih, roti dan anggurnya adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus yang telah dikorbankan untuk keselamatan kita. Sebelum kita menerima, mari kita hening sejenak.
Ya Tuhan, kiranya roti dan anggur ini serta makanan dan minuman yang ada di rumah kami masing-masing yang telah kami siapkan, kiranya Tuhan berkenan memberkatinya, menjadi sarana bagi kami untuk mengingat kembali akan kasih-Mu, sebagaimana Engkau telah mengorbankan diri, menyerahkan tubuh-Mu bagi kami, yang kami hayati dengan roti dan anggur, agar kami senantiasa dikuatkan dalam kehidupan bersama kami dengan Engkau. Amin. Jemaat terkasih, roti yang dipotong-potong ini dan makanan yang ada di rumah saudara masing-masing adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah, dan nanti kita akan makan bersama-sama dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Kristus telah dikorbankan untuk keselamatan kita semua. Mari kita angkat bersama dan mari kita makan bersama-sama. Anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dicurahkan untuk keselamatan kita semua. Sama dengan minuman yang telah disediakan di rumah saudara masing-masing. Terimalah, dan mari kita akan minum bersama-sama dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus telah dicurahkan untuk keselamatan kita semua. Mari kita angkat bersama-sama. Mari kita minum bersama-sama. Sungguh berkat tak terhingga karena Tuhan berkenan memelihara kita dalam kehidupan kita oleh perjamuan kudus yang telah kita terima. Dan saatnya kita mengucap syukur atas berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita dengan persembahan yang akan kita haturkan kepadanya. Kali ini ada dua persembahan yang akan kita sampaikan. Yang pertama adalah persembahan mingguan, yang kedua adalah persembahan khusus perjamuan kudus. Dan saudara yang ada di rumah, persembahan bisa dikumpulkan dulu dan nanti dibawa ke gereja di tempat yang disediakan, atau lewat transfer bank dengan nomor rekening yang telah tercantum di layar, sehingga nanti sudah bisa menyampaikan di sana. Kita akan menaikkan syukur atas berkat Tuhan ini dengan menyanyikan bersama dari Kidung Jemaat 367, bait yang pertama, Padamu Tuhan dan Allahku. Allah, Allah,
Terima kasih, kita akan naikkan syukur kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk berkat anugerah-Mu yang Kau berikan pada kami melalui perjamuan saat ini. Bila roti dan anggur mengenyangkan dan menyegarkan tubuh kami agar kami dikuatkan di tengah berbagai pergumulan yang kami hadapi. Terlebih di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, sungguh kami yakin Tuhan Kau memelihara kami. Saat ini kami juga menyerahkan kepadamu pemerintah negara kami yang terus berjuang untuk mengupayakan agar kami segera keluar dari pergumulan yang kami hadapi melalui upaya menemukan vaksin. Bapak juga berkati upaya pemerintah negara kami dalam berbagai upaya untuk mengatasi berbagai pergumulan terkait dengan masalah politik, ekonomi, berbagai penyakit, berbagai tindak kejahatan, dan pergumulan yang lainnya. Bapak, kiranya melalui semua itu kami boleh merasakan kehadiran-Mu yang menyatakan keadilan, kesukacitaan, perdamaian, dan damai sejahtera. Memberkat-Mu untuk gereja-gereja Tuhan yang terus bergumul di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Bapak berkati mereka yang telah melaksanakan ibadah offline, demikian juga yang masih melaksanakan ibadah online. Engkau berkati agar semua itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi upaya kami untuk menghayati penyertaan dan berkat-Mu agar jemaat semakin dikuatkan di tengah berbagai pergumulan yang kami hadapi. Memberkati untuk saudara kami yang menderita sakit. Bapak berkati melalui setiap upaya yang dilakukan agar menjadi jalan berkat sehingga mereka dapat sembuh. Demikian juga yang dalam proses pemulihan kekuatan kesehatannya. Bapak berkati anak-anak kami yang sedang berjuang untuk meraih masa depannya melalui studi mereka. Bapak berikan hikmat, kekuatan, kemampuan, dan kepandian agar mereka semua boleh berhasil karena anugerah dan berkat-Mu. Demikian juga anak kami yang telah menyelesaikan studinya, mencari pekerjaan. Bapak buka jalan agar mereka dapat segera bekerja dan menerima anugerah-Mu dalam kehidupannya. Bapak, kami juga mengucap syukur atas berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami. Oleh persembahan yang telah kami kumpulkan, Tuhan pernah menerima, menyucikan, dan berkatinya. Jadi berkat bagi jemaat Tuhan yang terus berjuang untuk melakukan kehendak-Mu. Ampunkan kekurangan dan dosa kami serahkan kehidupan kami selanjutnya sebelumnya dalam perkataan anugerah-Mu saja. Dalam Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penolong hidup kami. Amin. Jemaat yang terkasih, Allah adalah pemilik kebun anggur. Allah senantiasa memelihara dan merawat kebun anggurnya, yaitu keluarga kita. Segalanya telah dikerjakan dengan baik, agar kebun anggurnya menghasilkan buah yang lebat dan manis. Sebagai kebun anggur Allah, kita dan keluarga kita diutus untuk berkarya dan menghasilkan buah yang baik. Kini marilah kita menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 451, bait 1 dan 2, bila Yesus berada di tengah keluarga. Pendengar dimanapun sudah berada dan jemaat dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini dan kita akan kembali dalam kehidupan kita sehari-hari dengan menghayati betapa Allah memelihara setiap keluarga kita. Bahkan kita menjadi kebun anggurnya yang terus berjuang untuk menghasilkan buah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu, arahkan kepada Tuhan dan terimalah berkat yang darinya. Tuhan berkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan memilih saudara dengan wajah-Nya dan beri saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya pada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya,
Jemaat yang terkasih, ibadah telah selesai. Sebagai kebun anggur Allah, marilah kita dan keluarga kita terus berjuang menghasilkan buah yang baik yang kita wartakan bagi sesama kita. Kita akan mengakhiri ibadah pada saat ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 408 bait yang pertama, Di Jalanku Diiring. Selamat hari Minggu, tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati.